terdaftar semua. Hati-hati ya. Semuanya ada di handphone saya ini nih. Siap-siap. Sekalian, makanya jangan cemburu-cemburu buta. Cemburu-cemburu buta nggak jelas. Konsep ijab itu apa? Ijab kabul. Nah, Konsep hijab itu pulau. kamu nak nih? Betong kulo. Yang jelek suka berisik ya. Wah, aku nggak ngomong loh itu. Nah, aku nih konsepnya nih betong kulo. Gaya nineng dikale. Nah, namun kamu merasa lah gaya-gaya Mbak ini atau lo mana? Ya udah lajulah kamu. Nah, ya. Kamu aku dan itu ngikuti gaya nineng aku, gaya ndong aku ben lagal. Betung kulo. Nah, kadang-kadang kamu dia dang di kebun, naiknya ke pucuk, tuh ini udah jadilah. Jelek hati. Labubu. Tapi tadi aku ngelihat Labubu juga memberikan komen itu di room sebelah dari kelompok. Orang sama mbak itu aku Labubu, mesan Labubu nggak apa. Jadi. Aku mesan nggak jam lain saja. Hai, dide makan, dide ngapa pakai tengkulo, aku pakai tengkulo, baik. Mereka iri kak, udah pokoknya kita positif aja. Intinya semua yang disampaikan itu nggak benar. Semua yang disampaikan itu tidak benar. Walaupun dia bilang punya bukti apa? Nggak ada bukti perempuan yang merasa dia jadi korban, ya, yang dimana yang si perempuannya sendiri suaminya masih dijadiin bantal gulingnya dia. Nggak ada buktinya apapun gitu. Jadi dia tuh semua serba salah. Bukti katanya aku dengan pejabat yang PJ itu nggak ada juga buktinya. Sekarang asal ngomong. Sama dia bilang kalau saya udah nggak ada gadun gitu-gitu. Nggak ada gadun, saya nggak pakai gadun. Ya, katanya keluarga saya miskin. Itu orang emang sakit jiwa kayaknya ya. Dia kagak tahu siapa keluarga gua. Aneh aku. Sumpah itu matanya udah bener-bener buta dia tuh. Ada gadung. Semua orang itu tahu siapa keluargaku gitu. Waduh, itu nenek lampir itu leher pendek, drum tetak itu emang susah hidupnya itu ya. Ups, salah. Iya. Bener-bener drum tetak itu otaknya tuh nggak ada. Tapi ya dia tuh pinter banget ya kalau ngomong itu ya, bener-bener kayaknya ngeresep gitu. Orang-orang tuh jadi kayak percaya gitu. Berarti dia tuh emang dari dulunya emang suka ngejulit dia tuh. Jadi dia udah kayak pasih gitu ya, udah kayak bener. Ya tuh kan gawian zaman dulu di pancu apa mainnya. Dibah. Ngomong keluargaku keluarga miskin. Waduh, salah orang dia. Lah hatam ngecek gitu. Itu orang tuh aneh banget ya. Dia kalau balik ke dusun ke lahat itu dia tahu keluarga aku habis tuh dia. Parah tuh orang satu. Gak usah tanggapin. Pasti hidup saya burung tetak gulingka. Ketemu. Nggak, sudah itu pengen dibahas.
Dia tuh sengaja itu mancing orang gitu. Ada yang tantrum gitu kan. Karena aku tuh emang dilaporin di grup ya. Mana tadi handphonenya? Kalau nggak percaya ya, ada grup satu namanya itu awaji mati harga mati gitu ya. Nah itu tuh dia tuh yang masukin tuh. Jadi aku tuh dan itu tuh lucu banget gitu. Jadi aku tuh ngerti gitu apa yang terjadi sama itu orang. Pokoknya sama akun-akun yang julid-julid itu tuh mereka tuh details banget. Gitu. Bukannya aku ngikutin dia, males banget ngeliatnya muka kayak gitu. Muka bulat kayak gitu, woi. Jijik aku ngeliat mukanya itu beneran, sumpah. Iya, ngomongin barang perempuan, aduh ya Allah. Padahal udah tua ya, ntar mual, udah tua gitu loh. Tapi ngomongnya itu kotor, mulutnya itu kotor banget. Apalagi tuh kalau dia tuh lagi ngomonginnya kau pelakor gitu. Padahal dia sendiri dulu pelakor. Dulu tuh dia punya temen, jadi mamanya itu jualan pempek. Ibunya itu jualan pempek di negara Timur Tengah situ. Ya. Jadi ceritanya dulu itu nggak tahu gimana apa supir apa apalah bapaknya itu ya kerja dengan orang dibawa lah pokoknya ke sana gitu ceritanya itu. Nah dia ini kayaknya dari kecil-kecilnya juga memang udah ditinggal-tinggal ya, karena nggak jelas sekolahnya di sana, sekolahnya di sini gitu kan. Dia sendiri tamat kuliah juga aku nggak tahu di mana, ataupun mungkin sebenarnya dia juga nggak kuliah gitu kan. Jadi ibunya itu janda, jualan pempek. Nah ketemulah sama seorang perempuan yang lagi hamil. Ibu-ibu yang lagi hamil itu pengen makan pempek, akhirnya disuruhlah pergi ke mamanya perempuan muka bulat drum tetak ini. Ya udah, nah si drum tetak ini ngelihat suami perempuan itu, dia ambil sama dia suami itu, dikurungin di kamar, padahal di Timur Tengah. Ya, memang tidak menjamin mau tinggal di Timur Tengah kayak mau di mana-mana, memang tidak menjamin. Jadi dia sendiri koar-koar ngatain pelakor, koar-koar ngatain ani-ani, koar-koar ngatain celap-celup. Padahal dia sendiri yang melakukan itu, aneh kan? Woi, drum tetak, kau pikir kau nggak punya aib? Banyak aib kau tuh. Ya, sampai kamu itu mau bayar utang aja nggak punya duit. Sampai kamu tuh mau bayar utang aja kamu nggak punya duit. Sampai sekarang utang kamu tuh masih ada. Kamu bayarlah itu sama keluarga laki-laki yang kamu kurungin di kamar itu. Kamu itu janda, suamimu pertama aja nggak tahu siapa. Suamimu yang kedua kamu itu habis digebukin. Anakmu juga dirampas-rampas, ya. Suamimu yang ketiga mau kondo. Jadi udahlah kau itu, sedih kali hidup kau itu. Kau nggak usah komentarin hidupnya aku. Hidupmu itu berantakan. Ya, anakmu pun dari berapa bapak. Ya, sekarang kau mau jadi pahlawan kesiangan gitu. Untuk mengumpulkan orang-orang yang cemburu buta gitu untuk ngadu ke kau. Emang kau siapa? Kau siapa? Enggak lah, aku mah nggak mau diganggu-gangguin, apalagi ngurungin laki-laki di kamar. Ngapain? Langsung laki-laki dikurungin, ngapain? Nggak ada kerjaan apa? Kalau aku mah jelas, kalau you suka sama I, bawa I ke itu, kemana? Penghulu.
Nah, persyaratannya ini. Nggak sanggup, minggir. Apa urusan sama gua? Punya masalah lu kalau gua mau minta 100 miliar, 200 miliar. Itu biar orang itu tahu lu itu bisa ece-ece atau lu tuh rendahan kayak lu tuh. Laki lu mau kondo doang tuh. Kau jangan jadi sok-sok pahlawan kesiangan ngumpulin orang-orang yang cemburu buta terus ngadu-ngadu ke kau semua deh. Nanti aku spill juga nama-namanya ya, lakinya siapa ya. Bagus yuk, lawan yuk. Aku tuh diam aja, aku dikata-katain pergi ke dukun. Lu yang ke dukun kali. Ya biar panjangan dikit leher lu. Biar jangan semaput. Itu udah gendut, semaput lagi kau. Padet kau. Tinggal digulingkan aja kau. Ketebeng. Kau bilang aku tantrum kagak. Karena gua udah terlalu lama diam. Aku udah terlalu lama diam. Kalau sekarang nggak ada lagi diam-diam. Apa kau bilang? Kau pikir kau siapa? Perempuan yang nggak ada aib? Wih, dari mana nggak ada aib? Mulut kau tuh terlalu kotor, ya. Mulut kau tuh terlalu kotor dan aku tidak pernah meminta siapapun untuk jumpa fans. Semuanya itu orang yang meminta saya untuk ketemu. Kurang kerjaan kali gua kayak lu kemana-mana. Sogok sana, sogok sini. Jangan mau lo. Jangan mau disogok-sogok sama dia. Nanti diungkit-ungkit sama dia. Beneran. Mana ya sendoknya? Hel, aku minta sendok lagi dong. Soalnya ini udah ini. Dia ngasih apa-apa berani. Tapi setelah itu nanti dia ungkit-ungkit. Ya. Tapi setelah itu nanti dia ungkit-ungkit. Perempuan yang berapa kali kawin itu ngomongin aku berapa kali kawin. Dia nggak ngaca kali ya, dianya juga udah berapa kali kawin. Di Sendok baru, ini udah bawa kampung. Sendok baru. boleh minta sendok baru? Makasih ya. Iya. Iya. Hilang kaget cantiknya yuk. Soalnya aku udah diem, terus ya Allah dalam hati aku. Tapi lama-lama aku ngerasa nih orang nih terlalu pinter ngomongnya gitu loh. Ngomongin orang celap-celup, padahal dia sendiri udah jelek tuh ya. Mohon maaf, aku tuh bukannya mau menghina fisik ya. Dia sendiri yang menghina fisik, ngata-ngatain aku awanjing, anjing, ngata-ngatain aku triplek ya. Terus dia bilang kalau kita yang memulai duluan. Dari mana hukumnya kalau saya menyenggol Anda? Kami tidak pernah ngomongin tentang dia, nggak penting banget buat dibahas. Lu siapa gitu? Mesti aku bahas di live di media sosial. 6 bulan sebelumnya katanya, 6 bulan sebelumnya emang udah sedeng otaknya ya. Penting gitu dirimu tuh nggak ada yang tahu dirimu ya. Drum tetak, ngerti kau? Leher pendek kau, laki mau kondo kau, kau nggak usah banggain laki kau yang udah perutnya tuh. Urusin tuh perut laki kau tuh, urusin perut laki kau itu, kecilkan dikit, suruh olahraga, jalan. Nanti semaput lagi kalau aku suruh lari. Kau ngata-ngatain aku pergi jampi-jampi, ngata-ngatain aku ani-ani. Apa dia? Kau jadikan pembantu, mau kau di rumahku? Ngatain aku miskin, ya nggak masalah sih kalaupun aku miskin. Tapi kenapa kamu harus ributin? Kalaupun aku miskin, aku kan tidak pernah meminta uang apapun dari kamu. Kamu bilang aku ada utang. Najis lalala gua ngutang sama lu. Lu tuh yang punya utang tuh sama laki-laki yang lu tidurin tuh di Arab sono. Udah bayar belum? Istighfar. Tuh masih ada anak istrinya tuh, bayar sana, bayar dulu.
Itu utang lu udah berapa puluh tahun tuh. Lu bayar pakai badan kau kan nggak selesai utangnya. Bang enak dibayar dipakai aja badanmu. Bayar dulu tuh, ada anak istrinya tuh. Mami sabar, emang belum tetak. Gue dulu, dia tuh nakal, dia tuh liham. Liham itu kalau bahasa dusun kami itu ya begajulan, nakal, preman. Preman itu orang. Bukan mas, saya bukan membuat dosa aja, tapi saya tuh udah lama diem, saya diem. Sekarang nggak ada diem. Lu mau ngomongin gua apa, gua balas. Biarin. Ya udah, biar kita sama-sama fair. Lu mau ngomong apa sekarang? Lu kalau emang bener-bener jalan pikiranmu ya, kalau bener-bener pikiranmu tuh jalan, kalau kamu itu manusia itu yang punya apa tuh namanya, pendidikan. Ada orang yang seperti ya, tapi gimana juga kamu punya pendidikan. Kamu itu dari kecil itu sudah tidak pernah mendapatkan perhatian, makanya sakit hati kamu, ya. Laki kamu yang kedua tuh habis ngebukin kamu kan, makanya kamu kabur kan. Masih ingat kan? Kamu sendiri kan yang cerita sama kita semua. Ribut temanmu dia yang ku ambil suaminya siapa? Temenmu yang aku ambil suaminya tuh siapa? Siapa temenmu? Kamu jangan ngaku-ngaku punya temen berkualitas, ya? Temen. Siapa pejabat PJ itu kau bilang temen? Yakin lu temenan? Kalau lu dapat juga dari notaris itu doang lu. Sekarang gimana tuh ceritanya? Udah dipanggil sama polisi. Notarisnya udah dipanggil sama polisi. Terus apa kata polisi? Ditanya. Nggak ada buktinya dan emang kagak ada. Makanya mulut itu sebelum ngoceh-ngoceh di media sosial, cari tahu dulu infonya. Cuman dapat bisikan-bisikan dari ART. Kau udah gimana? Sekarang kumat lagi. Heran gua juga ya. Jadi tolonglah ya perempuan-perempuan yang mungkin pernah merasa apa itu nggak suka sama saya ataupun masih merasa nggak suka sama saya. Terus kalian berkumpul sama nenek-nenek drum tetak ini ya, udah tua bukannya sadar, astagfirullahaladzim. Kalian itu hanya dijadikan bahan untuk dia menggibah. Kalian itu mutualisme, sama-sama saling menguntungkan yang tidak baik gitu loh, ngerti nggak sih? Tahunya ODGJ, Andre Momo, ya. Jadi bener-bener kotor bisnis kalian itu, kotor banget. PJ itu penanggung jawab, ya bener. Kagak ada lah dengan PJ, saya kenal aja nggak. Terus sekarang Cari baru lagi. Sekarang dia bilang saya cari yang baru. Fitnah apa lagi tuh? Saya cari yang baru, fitnah apa lagi? Sumpah. Gua nggak serendah diri lu, ya. Gua nggak serendah diri lu, ya, ngerti ya? Cari-cari, nggak usah dicari, nggak usah mencari, ya. Orang yang cari datang deh. Nah, orang yang mencari. Nah, inilah dia. Istri-istrinya pada ngamuk. Apa salahku? Udah kenyang makan belum? Iya, dia tadi tuh. Jadi tadi tuh aku di-share. Mam, lihat deh, Mam, katanya.
Ini dia katanya terus katanya memanggil orang gitu. Ada yang tantrum, ada yang tantrum. Ih, kalau nggak ngomongin mami tuh nggak rame ya kayaknya gitu. Drum tetak, diam kau drum tetak. Hidup kau tuh pun penuh dengan aib drum tetak ya. Kau tuh punya masalah di mana-mana. Licik kamu itu orangnya licik banget. Seolah-olah membuat suatu cerita gitu tuh, seolah-olah kamu tuh manipulatif dan sok-sok jadi seorang psikolog dengan mengatakan seseorang NPD. Kamu tahu NPD juga kagak tahu apa-apa. Kamu tuh tamat SMA juga kagak kali. Kamu tuh nakal, badung. Kamu tuh ngerti nggak? Ngaku. Aduh, capek deh. Beneran. Jahat rautmu. Setidaknya kamu masih punya kebaikan gitu loh. Ya. Ini hatimu itu kotor kali. Dan kenapa pula gue diketemukan sama perempuan itu? Ampun deh. Ya Allah, beneran deh. Iya, benar-benar. Ya. Tapi nggak apa-apa ya, sesekali aku bicara ya, karena aku udah diem terus aku diem. Kalau dia bilang anakku satu anak satu bapak, dia itu anaknya 4, beda-beda pun bapaknya ya. Lakinya itu numpang di rumah dia ya, lakinya yang sekarang. Lakinya yang dulu katanya orang mana, yang kedua orang mana, yang ketiga ini numpang. Nggak tahu laki-lakinya yang mana yang tidurin sama dia itu ya. Aku udah diem. Sesekali nggak apa-apa dong, sesekali ya. Terus dia bilang apa, kita ngomongin dia duluan. Nggak ada, dia itu nggak penting, nggak terlihat sama kasat mataku ya. Dan dia bilang kalau saya yang ngajakin orang-orang gitu ketemuan. Nggak ada, saya ngajakin orang-orang. Itu orang-orang yang di sini yang ngajakin saya ketemuan ya. Jadi jangan di switch semuanya dong ya, tengkorak retak. Kau jangan berlindung-berlindung dengan kata-kata istri sah. Semua yang namanya istri itu udah sah. Ngerti kau? Jangan kita ini diadu domba sama perempuan-perempuan yang seperti ini. Apa dia? Ngata-ngatain orang terus menerus. Sabar yuk. Gak usah dibalas orang kayak gitu, Mbak. Ya nggak apa-apa, sesekali ya. Soalnya aku nih udah benar-benar kesel gitu loh. Dia mau bilang aku tantrum ya terserah lah. Bahasa tantrum itu. Tapi orang-orang kayak gini harus sesekali tuh ditampar juga tuh mulutnya tuh. Ya, kamu pikir kamu itu nggak ada aib. Hah, kamu nidurin laki-laki gitu, 2 laki-laki sekaligus. Ada apa? Anakmu, ibumu aja sampai meninggal tuh sendirian di apartemennya. Kemana kamu? Ibumu meninggal, untung ditemukan sama orang ya, di apartemennya sendirian. Kamu kemana sebagai seorang anak? Di mana-mana kalau orang tua udah sakit ya gimana pun, orang ibumu aja kamu gamparin, ibu kandungmu kamu gamparin, lupa kamu. Berani disumpah kamu. Sumpah kamu gak pernah menjatuhkan tanganmu itu mukul ibumu. Makanya jangan bilang kalau kamu gak punya aib, dodol. Sebel gue. Ngomongin gue celap-celup, lu celap-celup. Ngomongin gue jampi-jampi, lu jampi-jampi.
Ngomongin gua punya utang, lu yang punya utang. Ngomongin apa lagi? Gua ani-ani segala macam, lu yang ani-ani kemana-mana. Tapi nggak laku. Karena badan lu tuh gendot gini. Ngerti nggak? Mau ngomong apa kau? Ya? Pikiranmu tuh nggak ada. Dijadikan tempat untuk orang mengadu. Ya ngapain ngadu ke lu? Emang lu bisa apa? Kentut doang. Kentut lu juga kadang-kadang kagak keluar karena kegedean badan. Makanan lu itu tuh penuh, mulut lu tuh kebanyakan lemak. Kebanyakan lemak, tahu nggak? Kentut lo aja susah keluar dari badan lo tuh, apalagi dosa, ngumpul aja semua di situ. El, ikannya dimakan. Itu seru. Sebel banget aku. Enggak loh teman-teman, gini ya teman-teman, ini aku tuh dilarang sama semua orang, nggak usah dibalas, ya udah, sabar. Tapi ini dia ini merusak rumah tangga orang banyak. Dan bodohnya lagi, orang itu merasa kalau ini cewek nih, perempuan dakjal ini, perempuan drum tetak ini seorang sebagai dewi penolong. Nggak ada. Adanya kamu itu masuk ke sarang dosa dengan ngomong sama perempuan ini, ngerti nggak? Karena yang kamu dapatkan itu nggak ada. Kalau memang kamu merasa saya ini terbukti melakukan sesuatu mengganggu, kan jelas sekarang, ya jelas. Kalau misalnya kita chattingan sama suami orang, kita menggoda suami orang, kita ngapa-ngapain, semuanya kan bisa langsung dibawa ke polisi. Berikan. Ngapain kamu ngomong-ngomong sama si drum tetak ini? Untuk apa? Nambahin apa? Untuk menghancurkan saya? Saya nggak, insya Allah nggak akan hancur kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang menghancurkan saya. Nggak ada. Apalagi manusia-manusia yang sakit jiwanya kayak kalian itu, nggak ada. Drum tetak. Tinggal digulingkan aja. Jangan GR kalian. Sakit jiwa kalian tuh sakit-sakit, semua sakit. Otak kotor, hati kotor, dendam kusumat. Mau menghancurkan saya? Oh, salah orang. Ya, salah orang. Hah, diketawain. Ngomongin tentang PJ akhirnya salah ya. Terus sekarang bingung, aduh gimana ini, udah sebar kemana-mana gosip dari mulut kotornya itu. Kemana ya gitu ya. Oh bilang aja ding, dia udah dilepeh. Ya elah. Aduh, makanya itu dipikir dulu sebelum memberikan suatu statement. Ya, dipikirkan dulu. Kan bingung kan akhirnya. Ternyata salah ding. Kagak ada apa-apa. Ayo. Terus bilangnya saking cemburu, saking bencinya sama saya, bilang aja dia udah dilepeh. Kan dia udah buka-buka hijab tuh. Apa urusannya hijab gua sama dilepeh? Aja. Nih gue bilangin lagi sama lu semuanya ya. Siapa yang bilang Dior gue ataupun barang-barang aku palsu? Itu tuh dia tuh punya barang palsu. Kebiasaan beli di mana? Pasar ular. Gak apa-apa Yunda. Kebiasaan beli di pasar. Kalau memang pengen tahu, dan lagian aku heran juga sama teman-teman yang masih mempertanyakan barang saya palsu atau enggak. Heran aku. Ya, malu menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang seperti ya, I don't know lah ya, kalian mungkin bisa lihat sendiri ya. Ya. Kalau kalian pengen tahu, datang aja ke Dior Plaza Senayan. Kalian tanya di situ. Di sini ada nggak yang namanya Anisha Gumai yang menjadi salah satu
apa nih, customernya kalian. Mau lihat dong barang-barang dia, aku suka deh semua barang-barang dia. Dia punya apa aja sih? Lihat di situ sayang. Ya, lihat di situ database-nya apa aja yang Anisha Gumai punya. Malu kita kalau ngomong-ngomongin barang palsu. Ya. Orang yang masuk Singapore Airlines itu paling nggak tuh bisa bahasa Inggris, ya. Dan orang yang bekerja di luar negeri itu berarti apa? Paling tidak juga sudah punya ataupun menginjakkan kaki ke luar negeri. Nah, kau bilang aku dari orang keluarga susah, heran gua malu. Lu yang dari keluarga susah, yang aku saudara kedua kita. Iya, yang apa tuh, yang sangat memprihatinkan kehidupan kau pada saat kau janda cari-cari laki ya di Arab situ ya. Iya, bener loh. Jangan buang-buang energi, Mam. Nggak apa-apa. Jadi dia tuh kawin udah berapa kali? Teman-teman dengerin ya. Dia tuh kawin juga udah berapa kali. Anaknya tuh beda semua bapaknya. 4 anaknya itu. Ya, sekarang lakinya tuh ada, pun lakinya itu numpang di rumah dia. Oke, dan aku nggak tahu lakinya itu yang terakhir ini apakah dia rebut atau kan lakinya itu meninggalkan perempuan lain demi dia. Jadi nggak usah terlalu dibilang kalau dia itu tidak ada aib. Tapi itu bisa nanti kita konfirmasi. Tapi saya nggak, dia tuh nggak penting. Saya dapat ini pun juga dari orang-orang yang tahu dia tuh siapa, gitu, ya. Ayo tahu dia, korbannya langsung yang cerita ke kita, ya. Dan korbannya itu akhirnya apa? Melaporkan dia ke polisi. Akhirnya baru dia diem. Udah, kalau aku tuh kayaknya aku udah cukup bersabar. Aku tidak mau kehidupanku itu dikonsumsi untuk menaikkan ratingnya dia. Ya, tapi terkadang ini orang juga perlu gua buka juga gitu, siapa sih dia tuh dibalik topeng dia yang selalu berkata istri sah. Sebenarnya dia sendiri juga dapat ngambil laki orang gitu loh. Bangga bener lo ngasih lihat laki lu. Ya, gua mah kalau modelan gituan mah bukan gua jadiin laki, buat lu aja. Nggak ada itu saya ngajak-ngajakin orang-orang ketemuan gitu, nggak ada. Lagian lu juga ngapain juga datang-datang, kakak juga diundang. Ih. Saya udah tahu katanya tentang dia. Tahu dari mana lu? Kenal aja baru sekali. Kenal aja baru saat itu doang. Ngaku-ngaku. Pengen banget ya di aku kalau berteman sama aku, nggak ada. Saya tuh nggak ada temenan sama kamu. Nggak, bukan spek saya temen saya kayak kamu itu, nggak, bukan spek saya. Ibu-ibu gosip gang kayak kamu itu nggak ada. Hatimu itu penuh busuk. Ayu, makasih Ayu. Terlalu kadang-kadang masa bilangin aku pergi ke dukun segala macam. Dukun mana? Ampun DJ. Bener-bener tobat aku sama perempuan itu, dan ngomongnya itu enteng banget gitu. Jampi-jampi katanya, astagfirullahaladzim ya. Astagfirullahaladzim. Ngucap bu gitu kan ya. Tapi ini juga kadang-kadang netizen juga sih yang suka ngomporin
Ya, oh dia tuh kayak gini ya bun. Oh tambah dia menyala dia dengan kebusukannya tuh, dengan kelemesan dia tuh. Apa dia? Enggak. Banyak-banyak baca Yasin. Banyak-banyak baca Yasin. Diam ini. Banyak-banyak abis mandi itu selalu ngambil wudhu. Mau sholat ataupun nggak sholat tetap wudhu. Ya, perawatan. Ya, perawatan. Tuh, di Chanel tuh. Moisturizernya itu 12 juta beli. Ya. Jadi hari gini udah nggak pakai dukun-dukun cinta, nggak pakai jampi-jampi, ya. Ini gayung leping, bukan gayung, bukan gayung leping. Ini apa? Ini saya apa? Saya kelapa. Tapi tadi tuh ngambil itu tuh gayung saya kelapa, apa namanya? Cibok saya. Ini cibok saya, ya. Gayung leping. Aduh, enggak lah. Bukan kelas kita lah ngomongin yang kayak gitu ya. Tidak ada hubungannya dengan masalah Agnes Jennifer, nggak ada. Agnes Jennifer kan namanya? Ya. Nggak ada hubungannya ya. Ini bener-bener orang sentimen yang pengen pansos gitu dan menyebarkan fitnah. Oke? Jadi gayung leping itu coba kasih tahu sama dia siapa apa tuh orang yang sudah kita habisin harta bendanya. Nggak usah kayak gitu. Dia bilang apa tadi tuh? Semuanya itu anaknya itu apa katanya tadi tuh? Yang kita nonton di videonya tadi tuh. Aku bilang nih orang bener-bener ya pengen rasanya mukanya bulat itu dia ditabok sekali gitu, enak banget, kemplang gitu kan ya, pang gitu ya. Tapi Gayung pink. nggak pakai gayung pink. Sama gayung saya buka dia. Apa pakai gayung sayap aja? Gayung apa? Gayung saya. Gayung saya. Saya neon. Saya Nio. Mukanya tuh kebulutan bu, males banget aku ngeliatnya. Tau nggak sih, ya Allah. Merasa paling cantik enggak, tuh biasa aja. Masih banyak yang cantik Tapi lagi. kalau orang bilang saya cantik ya terima kasih. Karena orang yang ngomong mas, bukan saya. Iya, pinter banget menghasut, luar biasa. Dia punya kemampuan seperti itu, luar biasa. Kemampuan dia itu luar biasa menghasut orang, dan mungkin sepertinya memang sudah begitu karakternya. Kalau aku ya mau ngomongin orang tuh sebenarnya aku masih mikir-mikir dulu nih, nggak kepikiran gitu, kotor tuh nggak kepikiran gitu, ya. Emang ayo bukan hal yang kalian, nggak kepikiran aku. Ini aja karena apa yang dia lakukan, kubalikan lagi sama dia. Keluar kayak, oh dia itu sebenarnya penakut dia itu. Penakut dia itu sebenarnya. Ya jangan bilang kalau aku penakut. Jangan bilang kalau aku penakut. Ya, mau ketemu. Wajar kau ya. Tapi jangan habis itu kau lapor polisi, repot lah kita. Bener-bener gitu, berantem gitu. Ya kabur le.
laporkan saya ke KPK. Iya yang terlapor. Atas tuduhan apa, Mbak? Drum Teta, kau nang laporkan aku ke KPK atas tuduhan apa? Oh, aduh pokoknya sok tahu banget deh. Tentang mobilku sok tahu, tentang apa-apa sok tahu. Nggak ada kerjaan. Dengar ya teman-teman ya. Dia tuh nggak ada kerjaan daripada mencari dan menerka-nerka cerita tentang hidup saya, oke? Nggak ada itu urusannya dengan mobil-mobil Pajero. Kalau dia ganti laki, kalau dia ganti mobil ganti laki gitu-gitu. Sebentar lagi mobilku ku ganti loh, jadi RR ya. Terus kau pikir aku ganti laki lagi itu? Ya enggak lah Cinta, beli sendiri. Amin, mobil RR, amin. Yang cewek yang kecil. Aku udah bilang sama Bima, Bim nak, Mami mau mobil itu gimana? Ya kalau Mami mau ya silakan aja, kata Bima gitu kan. Boleh nggak nak ya? Ya boleh Mami gitu. Ya udah. Video Ayu disematkan di TikToknya dia. Ya kalau nggak pakai video aku, mana ada yang nontonin dia, itu nggak ada. Paling yang nonton itu pun udah bagus tuh kedongkrak. Ya sudah, pokoknya teman gini aja ya. Aku bukan tipe orang yang suka ngomongin orang lain. Aku orang yang bener-bener nggak peduli sama orang lain. Dia mau jungkir balik kayak dia mau siapa selama orang itu tidak ibaratnya ada apa ya, kontak ke aku nggak peduli, terserah dia mau ngapain ya. Dan dengan orang ini sebenarnya, orang ini nih, si Drum Teta ini, leher pendek ini ya, ini udah keterlaluan sebenarnya. Cuman kalau dibawa ke polisi, aku 1 sen pun aku nggak mau ngurusin orang ini. Saking orang ini tidak pernah mau aku pikirin gitu loh, nggak pernah mau aku ngapain gitu. Orang kelas rendah yang bisa hidupnya itu dari nipu sana sini, memanfaatkan orang ya. Mulutnya kotor, hatinya kotor, penuh dengan kelicikan ya. Lah dia ngejek Mbak Triplek lah, dia body sumo. Iya. Iya. Body saya ini bukan body triplek. Body modis. Body saya ini body model. Aida, Cak Manonian. Ya. Oke. Apalagi aku mau ngomong apa tuh? Aku kan bingung. Mau ngomong apa tuh aku bingung. Kalau mau ngejelek-jelekin orang. Ini kebeningan. Siapa? Drum Teta, Drum Teta dia tuh. Guling kali gede yang Udahlah kau tuh Drum Teta, kau tuh jangan jadi pahlawan sok kesiangan kau. Kau nyodor kemana-mana biar diterima dalam satu lingkungan sampai nyogok ini nyogok gitu. Ya ampun, kasihan banget sih hidup lu. Sampai mau membuat saya juga nggak dipakai sebagai apa, ikon satu apalah namanya itu ya, nama ya dari Sumatera Selatan. Kok pikir aku pengen banget gitu untuk memerankan ikon tersebut? Iya. Kau pikir aku pengen banget? Enggak, itu orang yang meminta. Ngerti kau? Ya, orang yang meminta. Tapi syukur alhamdulillah lah, ya.
Jadi nggak ada urusan aku sama kau itu. Males sekali aku ada urusan sama kau itu. Udahlah Drum Teta, kau tuh mudah-mudahan aku doakan kau dapat hidayah ya. Manjang ya kau. Kerjaan ya supaya ini kau tuh leher kau tuh agak manjang dikit gitu, biar kau bisa nggak terlalu sesek gitu loh baju kau itu. Aku juga ngelihat kau tuh sedek gitu, empet gua ngelihat lu, ngerti nggak lo Drum Teta? Ya, kau tuh udah, mohon maaf banget ya. Mereka sih selalu body shaming aku dibilangnya triplek lah apa-apalah, serah lah. Tapi gue mau ngasih tips sama lu ya, kurangin tuh makan lu tuh yang berlemak-lemak tuh. Perut lu itu udah punya masalah. Lu lupa dulu waktu lu masuk rumah sakit, akhirnya minta bantuan sama ibu kribo kata lu ya, perempuan kribo yang lu jelek-jelekin juga namanya. Yang mbak-mbak kribo ini, ibu-ibu kribo ini yang nungguin lu sampai nganterin lu pulang malam-malam. Gitu loh. Lu lupa itu semua kebaikan orang. Drum Teta, otak lu dipakai dong, hati nurani lu dipakai. Laki lu aja kagak peduli sama lu, siapa yang nungguin lu? Si kribo kan, yang lu bilang-bilang lesbong lah segala macem. Lu gila lu, bener-bener lu kebangetan lu jadi manusia lu. Hati lu tuh terbuat dari apa sih, setan apa gimana sih? Heran gua. Enggak, dia tuh ngejahatin orang itu kebangetan gitu loh. Lu bilang semua orang tuh jelek, kagak ada bagusnya. Ya, Drum Teta ya. Padahal lu tuh penuh kebusukan, dari fisik lu aja lu tuh udah jelek gitu, ngerti gak sih? Istighfar ayu. Oke lah, astagfirullahaladzim. Ya, lu imbangin dikit lah sama hati nurani lu, ngerti nggak? Apa dia? Jangan lo kayak gitu banget lo. Si kribo aja nungguin lu sampai nganterin lo pulang. Aku aja sampai muntah-muntah gara-gara ingin mensukseskan acara kawinan anak lu. Ya, terus lu ngasih gua makanan, lu ungkit-ungkit lagi. Lu ngasih gua baju lu yang emang gua pengen, males juga gua pakai baju lu, tapi karena lu paksa-paksa akhirnya terpaksa gua pakai itu baju lu. Baju lu itu ngegantung di gua, ngerti nggak lo? Mana ada orang kayak lu tuh bisa masuk sih masuk, tapi ngegantung bajunya. Tapi karena gue respect sama lu, gue pakai juga itu baju kau itu. Kau ribut-ributkan lagi baju harga 150.000 yang kau bilang kau beli di Arab. Arab mana? Arab nangdi. Kau jangan kayak gitu. Ini udah minta komen. Ambil lah. Arab maklum. Oh, Arab maklum. Oh, ya Arab maklum. Kau menggalang semua istri sah. Seolah-olah semua perempuan istri sah itu ingin memusuhin aku. Ada apa dengan aku? Emangnya aku ngapain laki orang? Laki lu gua aduh, ampun gua malu ya. Bener-bener lo Drum Teta ya. Lu jangan terlalu manipulatif. Tapi enggak juga sih. Aku yakin istri-istri sah pun juga bisa menilai kok. Mana orang yang hanya ingin mendapatkan support dengan cara yang licik, ya, cara yang licik, cara yang kotor, dan mana orang yang benar-benar di situ adalah korban mengatasnamakan sesuatu yang seolah-olah dia itu penjahatnya. Kalau orang yang namanya punya ilmu, orang yang hatinya baik, bersih, pasti akan tahu. Ya. Dan wanita-wanita yang pergi ke Drum Teta ini, ya, aku yakinkan kalau dirimu itu sakit jiwa juga sama kayak dia. Ngerti nggak?
Kau suruh aku kungfu. Kau suruh aku kungfu. Kuntau. Drum tetak sama triplek 3 mili. Oh boleh. Kungfu kita. Tapi kalau aku kungfunya gini aja. Udah. Ya. Ya kibas cantik. Nggak ada itu. Dia aja. Biasa kuli pasar. Kuli itu di pasar pasar ular sama apa pasar Senen. Ngomongin barang-barang gua palsu. Ih, kagak tahu malu ya goblok. Sorry. Apa tuh namanya? Ya nggak punya masa sih. Teman-teman nih bener-bener deh. Kalau ada sampai yang menyaksikan ya, kalau ada sampai menyaksikan barang-barangku itu asli apa palsu ya, aku sampai muncrat. Uza, ya udah, kamu pergi sana. Aku temenin ke Dior sana. Yuk, tak anterin. Biar kamu juga belanja sekali-kali melek matanya. Ya, tukang gibah. Ya, aku anterin kamu ke Dior sana. Sekalian nanti aku kasih lihat ke kamu database barang-barang apa aja yang aku beli di sana. Banyak. Ya. Dan lagi ya, teman-teman ini juga ya, dia itu ngomong kayak gini tuh, saking kotor dan jahat orangnya ini ya. Itu tuh spill lipstick, spill apa, kasih lihat lipstick, kasih lihat ini. Loh, orang kok yang minta di spill. Piye toh, salahku iki opo? Dasar perempuan pikirannya tuh gimana caranya biar bisa menghancurkan orang gitu loh. Ya, beneran loh. Enggak, aku pakai tengkulo. Aku nih bukan pakai hijab. Aku pakai tengkulo. Tahu? Bisa bahasa Jawa masalahnya. Apa dibilang kasih lipstiknya yang bermerek gini-gini. Lah pada semua nanya. Bunda, mami lipstiknya apa? Kan aku bilang kalau harga lipstiknya aku itu cuma 2.000-3.000, aku bilang ini lipstik aku beli di Arab lagi umroh, harganya cuma 15.000. Aku bilang gitu, ya gitu ya. Tapi aku yakinlah teman-teman di sini juga bukan orang-orang yang sebegitu picik sama kayak dia dan kelompok-kelompoknya itu, ya. Tante jam tangannya apa? Tante tasnya apa? Tante pakai alat itunya apa? Kayak gitu. Orang viewers kok yang minta, di spill. Ayo makan kuda. Begini ya. Alhamdulillah ikan kita habis. Mau bejat lagi. Udah engkau belum tetak, tapi emangnya kalau untuk ngejahatin orang ngomong aku nggak bisa, jadi nggak seru ya. Tapi kalau dia seru banget tuh ngomongin orang, seru dia. Kayaknya kalau teman-teman mau ngejulitin orang, pakai aja tuh jasanya dia tuh. Jadi dan ini ya, aku bilangin sama perempuan yang cemburu buta sama aku itu, yang pergi ke drum tetak yang aku udah punya fotonya, ya. Aku bilangin kamu ya, aku akan gangguin lagi laki kau. Nanti aku WhatsApp-WhatsAppin, Mas jangan lupa ya makan gitu ya, biar kau tambah melintir kau, ya. Perempuan yang ngadu-ngadu ke drum tetak tuh, aku godain lagi nanti laki kau, kirim dia makanan ya, biar kau tambah apa? Sekalian kau Ditajo. nanti laki kau aku kirimin makanan ya.
Nanti laki kau akan aku kasih perhatian. Mas, jangan lupa loh. Kalau mandi pakai sabun ini, Mas. Astagfirullahaladzim. Ya, biar kau melek mata kau. Ya, kau cemburu-cemburu buta kau sama aku. Ngapain? Udah jelas spek laki kau itu nggak masuk sama aku. Kepedean aku mbak, aku yang kepedean. Dia yang kepedean mbak. Aku godain laki kau, biar kau melintir kau. Sekalian kau. Mau aku kayak gitu kau? Cemburu buta ngadunya ke drum tetak ya, sama-sama belonda. Lu cemburu buta ngadu ke si drum tetak. Hah? Itu sama dengan sapi gila. Gerobak buruk, gerobak hancur sama sapi gila. Kagak nyampe kemana-mana. Mabok. Supirnya mabok, lo tinggal tunggu satu orang lagi lo. Siapa tuh? Oh ya ta. Gerobak buruk sapi gila super mabok. Ya. Jadi gerobak buho sapi gila nggak nyampe lo kemana-mana. Ada nyuruh hancur tepi jurang. Aneh gua. Keluar aslinya tambah cantik ya. Skizofrenia. Apa itu? Gila. Sapi gila gerobak buruk super mabok. Gue heran, gue pikir tuh ya perempuan itu ya setidaknya berkelas lah ya. Ternyata ya pantesan aja lagi lo kagak betah sama lu. Sumpah. Lu mau cemburuin gua kayak apa juga kalau laki lu itu memang lu perlakukan kayak gitu caranya, pasti akan ada perempuan yang lain. Liatin aja. Hah? Liatin aja lu. Jangan terlalu sombong kau. Ya. Laki kamu tuh masih muda. Ya. Dan masih akan ada puber-puber dia yang keberapa. Dengan sikap kamu yang seperti itu, ya good luck aja ya, good luck. Antagonis. Malam ini drum gak bisa. Ya iyalah dia gak bisa bobo. Ngomongin orang celap-celup, padahal lu sendiri ngurungin dua laki-laki dalam satu waktu. Punya penyakit hati. Apa dia? Masih sih mbak, gimana maksudnya? Masih gimana? Kali lihat gitu. Minta ditusuk pakai kah? Biar kempesan dikit ya. Drum tetak. Kelakuan lu tuh ya, bener-bener deh. Udah ya, cukup sekali ini aja ya. Bukan cukup sekali ini nih. Maksudnya aku tuh udah lama diam. Cuman aduh, liau pendek. Dek baset itu drum tetak, liau pendek. Mata belok. Oi. Komplit sudah. Maju tuh lah gaweannya itu. Tuh, puisi pohon tuh tebak makan tuh lalu ini mepah udah segitu mepah ya. Hah? Mepah tuh lah. Mepah tuh lah. Lu cuma kelapawan. Sakit perut dengan jadi ini dianggap entertainment ya. Ya nggak apa-apa deh kalau menghibur deh. Ya udahlah, sana aturin aja.
Iya, kerjaannya tuh ngepak tuh lah, ngepak, ngegibah, memfitnah, jemu. Dia tuh sudah panca, dia kan gawi dia tuh kalau dia ibu masak. Walang kesembelnya. Aja nyabun ya waktu kuas. Suruh nyabun lah dia, suruh apa. Nah itu mau ikut-ikutan gaya. Jadi dia tuh mau ikut-ikutan gaya. Kita pulang kemarin ke Sumatera ya. Ya kalau kita bergaya ya, kita mau bikin konten sedikit aja, kita mau udah yang menyerbu itu ibaratnya banyak. Karena memang mungkin feel-nya tuh dapat. Lalu gitu kan ya, dia orang gitu kan ya. Lambuat kemplang kontennya itu ya. Langayau kupi dak hati. Gawiannya tuh paling dia miring joget lah. Astagfirullahaladzim. Mulai dari miring tuh ya. Kita miring kan masih alap juga dikit ya. Ini miring lulu jemu. Aduh apa ya bahasanya, pusing gua. Pusing banget. Kenapa? Giluhat. Giluhat. Miring dah. Oh, Bu, malah ada pacar lagi joget. Udah Bu, mbak ini saja Bu. Janganlah. Apa itu? Aduh. Cuma giluhat. Lulu aja giluhat si gerum tetak. Ada mama perlu. Oh, yalang kesembelnya dunia. Ngomong apa? Astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Mana drum tetak? Masih kabar apa cak tidur malam ini? Kejapil udah kenyang dulu nah. Oi, kerbai barot, satu tito bay. Kerbai barot, satu tito. Coba lawan yuk drum tuh ada payu, nak bertemu payu. Tutup guling. Payu, nak bertemu, Hanya aku dinda, mau dia nyentuh aku. Perawatan mahal, perawatan mahal. Nah apa kan? Nah ngomong secara lo mana gitu? Bebengaan, laju. No? Tante dibilang kurus kering. Gak apa-apa, setel model daripada. Kamu belum lihat badan tante aslinya. Aida, ABG aja mau. ABG aja lewat sama tante. Aida, laju lah. Enggak gitu loh. Ini nih kita sama cebol. Cebol, iya cebol. Nenek sihir, nenek lampir itu. Teman-teman, aku ada cerita lucu. Jadi aku nggak tahu nih grup ini dapat foto dari mana. Aku sendiri juga nggak ngerti ya. Jadi dia itu pakai baju putih-putih, kayak bidadari mau terbang. Tapi tunggu dulu, dia buru-buru bisa terbang, keberatan. Jadi kayak Tante Kunti mau terbang, tapi keberatan di badan. Ada. Jadi akhirnya kagak terbang, begini aja dia. Aduh, pusing gua. Jangan dibilangin kalau aku ini melakukan body shaming. Ya, nggak ada aku melakukan body shaming kemarin. Sekarang iya aku lakukan karena dia duluan ngatakan aku anjing, ngatakan aku apalah. Kalau body shaming itu ngatakan aku triplek, ya, semuanya. Itu jadi ya udahlah, wajar lah sesekali. Give me a break gitu loh. Body galon, I'm also just human being gitu kan. Aku juga manusia biasa yang terkadang aku juga gila nih orangnya gitu kan. Emangnya dia nggak punya aib dalam hidup dia gitu loh, ya. Ini emang dia ngerasa dia nggak punya aib. Emang dia pikir dia tuh bersih banget, berlindung dari kata-kata istri sah gitu. Terus masuk lo gua apa? Udah. Gitu loh. Jadi apa-apaan lu ngadu-ngadu gue sama perempuan-perempuan istri sah di luar sana? Emangnya gue kenapa dengan mereka-mereka orang gitu? Ya, hanya otak-otak sempit kayak lu dan
orang-orang yang kayak sakit hati, yang benci gitu sama aku, yang mau ngadu sama dirimu, yang pastinya sih punya penyakit hati juga dan tidak percaya diri. Ngapain ngadu sama lu? Kalau orang itu pinter, ngapain ngadu sama lu? Ya. Tuh, kalau emang bener-bener lu merasa kalau lu tuh dizolimin, lu pergi aja ke kantor polisi. Tuh lapor di situ. Kasih bawa buktinya. Gundik. Apa itu gundik? Gundik itu apa? Gundik itu apa? Jangan disemat-sematkan ke orang kalau kamu nggak tahu apa-apa. Ya. Gundik itu adalah kata-kata orang yang sakit hati. Ngerti? Sini, Mbak. Kamu ngomongin gundak-gundik, tapi suaminya masih aja kamu mauin. Ya, capek juga deh. Aduh, uangnya di situ lagi. Iya, ada QR-nya di sini. Ya udah nggak apa-apa, aku pakai kartu aja. Kartu aja. Rigid yang nominal lebih dari 1.000 ya. Ya, makasih ya. Ngajak-ngajak uang biar benci pulau yuk. Iya, ngajak-ngajak orang biar benci sama kita gitu. Nggak ada ya, jangan sabar mikirin orang tidak beres, nggak usah diladenin salam. Iya, makasih. Iya sih, cuman dia terus-terusan aja gitu. Gundik semacam simpenan. Ya sudah, kalau memang suaminya mampu untuk nyimpen orang, Mbak, untuk nyimpen perempuan lain, Mbak, jangan salahkan perempuannya. Jangan salahkan perempuannya aja. Ya. Memang laki-laki itu kodratnya sendiri adalah seorang yang provider laki-laki itu. Dan pada saat dia merasa mampu, ya sudah, itu urusannya dia. Kita cukup mencintai pernikahan itu. Kalau sekarang tuh aku belajar ya, kalau kita itu mau lebih tenang hidupnya, kita cintai lelaki itu, kita menikah dalam suatu rumah tangga itu ya, karena benar lillahi ta'ala, karena Allah semata ya, karena Allah semata. Jadi kita nggak ruwet, nggak ribet gitu loh. Jadi kalaupun dia melakukan hak apapun di luar sana, itu udah bukan urusan kita, tetapi kita ingin mendapatkan berkahnya dari suatu pernikahan tersebut. Berkahnya itu apa ya, dari Tuhan gitu loh ya. Karena sejatinya mau anak, mau suami, mau harta benda itu bukan punya kita saat ini, itu bukan punya kita. Semuanya nanti akan kita tinggalin. Makanya kita tuh jangan terlalu ngoyo gitu loh hidup di dunia ini, merasa kita lebih baik gini-gini. Kita nggak pernah tahu besok bercerai, terus tiba-tiba kamu didatangin sama spek laki-laki yang bener-bener pengen yang kamu punyain, terus dia ternyata siapa? Suaminya orang. Terus kamu juga jadi perempuan yang kedua. We never know that. Ya. Udah, aku pun belajar mencintai seseorang, karena kalau aku terlalu ekspektasiku terlalu tinggi terhadap orang, nggak akan jadi-jadi. Gitu loh. Semuanya tuh pilihan. Kalau kamu mau bertahan untuk mendapatkan berkah dari suatu pernikahan selama suami kamu masih bertanggung jawab sama dia, masih membawa nafkah, dia tidak pernah memukul kamu, menzolimin kamu dan lain sebagainya, itu udah cukup. Kalau kamu tidak mau, pergi, tapi tidak usah mengejat siapapun. Semuanya tuh pilihan di dunia ini.
kamu mau bertahan silahkan, kamu tidak mau bertahan silahkan. Oh, saya juga tidak mau suami saya kawin lagi. Siapa bilang saya mau suami saya kawin lagi? Nggak mau saya. Kalian minum. Suamiku kawin lagi, Kak. Iya, saya nggak mau suami saya kawin lagi, boro-boro kawin lagi. Saya tahu dia punya wanita lain pun, ya saya akan langsung ngomong dan saya langsung ajak dia ngomong, terus saya tanya, oke, maunya kamu gimana? Mau lanjut dengan perempuan itu atau kita perbaikin hubungan kita? Which is ini terjadi dalam kehidupan dalam kehidupan saya. Terus dia bilang, no, saya mau sama perempuan itu, selesai. Terus saya kata-katain gitu, perempuan itu enggak, lo emang suami saya mau toh. Terus saya mau apa? Tadi lagi. Tapi saya pengennya dia terus terang, jangan memanfaatkan. Nah, pada saat itu saya dimanfaatkan. Dia di sana dia ternyata begitu, dan di Indonesia dia begini gitu kan ya. Maksudnya dia udah dibayar nggak, biarin karena kita masih di sini gitu. Jadi aku pikir, wah, lu bukan raja minyak, Cin, gitu kan. Lu kasih gua 10 miliar per bulan gitu, mungkin kita bicara lain gitu. Ya, ini masih banyakan duit gua daripada lu. Siapa ya lu? Aku bilang gitu kan. Kagak ada out, nggak ada urusan sama aku. Jam 11, bentar lagi lah ya. Sungguhkan pulang. Udah mau pulang sekarang. Udah jadi beli buah kok. Kau beli? Bisa. Turun di bawah satu kali beli buah. Apa buahnya? Aku mau minta jambu Terus sama mangga. enggak ada. Melon kalau dia yang bagus. Melon, tapi kayaknya nggak ada deh. Jambu, mangga, kalau ada rambutan. Mau dong? Kau tunggu di sini lah. Ya, aku sini aja ya. Di mana itu? Kau jalan ke sana, turun satu kali, atau dari sini aja turun satu kali, Hel. Nih. Halo Ayu cantik dari ya. Aku biasanya nyanyi, tapi malam ini aku nggak nyanyi ya. Soalnya aku kesel tadi tuh ngelihat laporan-laporan dari anak-anak di grup. Ini dulu guru TK, iya, aku dulu guru TK. Apa? Nanti kalau aku spill, kalian pikirnya apa? Ini lagi, apa tuh namanya? NPD kata. Masa gara-gara spill lipstick NPD, dasar. Belajar di mana ini manusia? Pusing kali aku. Flexing. Dia diomongin pamer, iyo pamer katanya. Jahat keterus, iyo. Jadi gini loh maksud aku, kita ini kan sama-sama dari satu daerah. Dia dulu bilang katanya orang Sumatera Selatan itu katanya semua sudah malu, benci gitu-gitu kan. Itu kata dia. Tapi alhamdulillah tuh suaraku alhamdulillah dipakai. Kemarin itu sempat jadi trending di daerah Lahat gitu loh. Jadi apa ya, konten-kontenku itu walaupun aku cuman duduk makan dehian gitu kan, jemu-jemu tuh ribang gitu. Karena kita tuh bukan desonyo aja yang kita naikkan gitu, tapi ternyata keindahan itu ada di daerah kita itu gitu loh.
Jadi hal-hal seperti itu. Nah, kalau spek lu nggak, bukannya gimana-gimana ya, lu kayaknya nggak cocok untuk kayak gitu. Mungkin bagusnya spek lu itu untuk masak, memberikan info-info tentang resep-resep makanan, restoran apa yang bagus. Nah, mungkin itu rame. Jadi lu jangan paksain diri, drum tetak. Ya, jangan paksain diri gitu loh. Ya, jangan juga mendapatkan simpati dari orang-orang itu dengan cara menjelek-jelekan orang lain, dengan cara bersembunyi di balik kata-kata apa istri sah, anti pelakor gini-gini, tapi memberikan pengetahuan tentang istri sah, tentang pelakor juga kau asa kadut, nggak jelas. Intinya kau itu penuh dengan kebencian. Yang kau naikkan itu penuh dengan kebencian. Jadi itu sangat subjektif, ngerti? Salam. Ya. Tapi di sana bilangnya ayo enong. Enong itu apa? Penari. Enong. Iya, sebel kalau dia ngomong so istri sah aja ya. Kalau masalah istri ya istri lah ya. Mana ada istri yang nggak sah? Ada ya? Iya, subjektif. Bener dong, subjektif kan. Jadi ke personal, bukan secara objektif gitu. Ya, jadi dengan kebencian, bukan pengetahuan tentang pelakor, bukan pengetahuan tentang istri sah, itu secara general gitu. Semua istri sah kalau dinikahin, ya iyalah semua istri sah kok kalau dinikahin. Ya, jadi kita wanita ini jangan sampai apa ya? Ya intinya ya kalau kita mau seperti itu, ya kembali lagi biang keroknya itu adalah, mohon maaf ya bapak-bapak laki-laki gitu loh. Tetapi kita juga tidak bisa menyalahkan laki-lakinya saja. Laki-laki itu mungkin aku nggak ngerti ya apa pada saat mereka misalnya merasa mampu, merasa bisa, itu juga terkadang itu untuk menunjukkan powernya dia gitu, untuk menunjukkan powernya dia. Ya aku nggak tahu apa, ya kan? Iya benar, serius orang Sumsel juga tuh orang. Iya orang Sumsel. Nah makanya intinya aku cuman kayak gini. Kita ini sama-sama satu daerah ya. Kita ingin memajukan daerah kita. Kita ingin nama baik daerah kita. Bukan seperti ini. Kalau masalah personal, misalnya aku jalan sama siapa, ada apa dengan aku, itu kan personal. Selama itu tidak menghancurkan dirimu, kalaupun misalnya aku sampai kemarin misalnya gosip yang dia naik-naikkan itu benar misalnya, pasti itu akan tahu, semua orang pun akan tahu gitu loh. Ya. Karena kan yang di-up-kan itu kan seorang pejabat nomor 1 kayak gitu kan. Tapi ternyata salah dan gak ada. Malu gak sih lo? Aku kenal aja enggak, ketemu dia gak pernah. Terus kau bilang itu temenmu gitu. Tenggelam kau say. Ya, biar amal jariah yuk, kita bahas yang bermanfaat bae yuk. Iyo lah yuk, aku linjang dengan Ayu. Kenapa? Hah? Apanya? Jambu? Ya Allah. Sesuatu nanya-nanya enggak kosong. Astagfirullahaladzim. Sama yang itu yuk. Duh, cepet banget. Masya Allah. Lagi pula hak orang lain. Toksik banget tuh orang. Diminta uang banyak biar kapok selesai tetus. Pejabat itu siapa sih? Udahlah mas, itu udah lewat. Dan memang itu cerita tuh nggak ada. Saya juga nggak.
Saya juga nggak tahu itu orang dapatnya itu berita tuh dari mana gitu loh. Ada nggak musim dan nggak ada. Iya, memang beneran. Enggak, aku udah dipotong-potong itu kan. Oh, yang rujak. Enggak. Nggak usah berteman lagi, ayo. Oh nggak pernah lah. Saya juga nggak mau berteman sama orang kayak gitu. Itu karena dia itu akunnya hilang si ibu-ibu. Dia datang waktu itu ke acara. Nah, acara itu sebenarnya diinisiatif oleh viewersnya aku ini, orang-orang yang ada di sini di live ini. Kak, ayo dong kita meet up gitu kan. Ya aku juga udah berapa kali diajakin meet up. Tapi aku nggak mau lah, ngapain meet up gitu kan, harus meluangkan waktu, harus ya mohon maaf ya teman-temannya basa-basi ataupun gimana gitu kan, ya pasti harus seperti itu kan, ketemu orang baru lah ceritanya, mood juga kita jaga gitu kan. Itu apa? Hah? Apa? Oh ya, ini nggak ketinggal ya. Akhirnya tapi karena kata Mbak Er nih, udahlah Mbak sesekali yuk gitu kan. Bukan nyalahin ya Mbak Er, nggak apa-apa lah ya Mbak Er. Niat kita kan baik, niatnya Mbak Er nih juga baik gitu kan. Terima kasih. Terus akhirnya ya udah kita buatlah itu. Lah dia datang udah kayak orang gila. Langsung nyanyi di siapa ibu ini dalam hati aku. Tapi aku ya sok pura-pura ramah aja. Iya bu, kita nih masih saudara. Sebel, ngaku-ngaku saudara. Kita nih masih saudara. Itu loh nenekmu itu. Nah, kau bawa-bawa lah tuh nenek-nenekku. Jadi kayak gitu. Ya, bukan aku lah yang ngajakin dia ataupun ngajakin orang ratusan ribuan orang di sini, terus aku gitu yang ngajakin. Yang bener aja, emangnya aku ini siapa? Saudara. Iya, amit-amit deh. So akrab dia banget so akrab. Sodokannya pempek. Sodokannya pempek. Dek Nisa. Iya, Dek Nisa sayang gitu. Lah itulah dia bilang aku tuh punya utang sama dia. Utang dari mana utang? Pokoknya semua diputer balik sama dia itu. Naik kamu turun. Naik. Utang dari mana utang? Utang apa? Utang dari mana utang? Nggak ada utang-utang aku sama dia itu. Nah, mabae punya utang aja mau kayak gitu. Ih, amit-amit. Aja jaga itulah. Jadi dia itu ngasih kue kojo 2 lembar, dua loyang untuk Bunda Korla itu. Nah itu udah kutanya, Ayunda ini berapa duit? Udahlah Dek Nisa, apa sih? Gak usah gitu. Ya kan, lo saya itu kenal dengan dia itu pertama kali itu di sekitar bulan Maret. Ya. Ya udah. Di bulan Maret. Terus masa iya dia ngomongin semuanya itu di bulan Oktober? Karena di bulan Oktober itu aku udah males ketemu sama dia. Dia ulang tahun berapa kali dia undang aku udah nggak mau. Harusnya dia udah tahu diri kalau ini orang tidak mau gaul sama dia lagi gitu. Tapi dia tetap ngotot, pengen ulang tahunnya dia itu aku hadirin. Ya aku udah males, temanan sama dia toksik orangnya. Semuanya itu
kalau misalnya kita tiba-tiba, dia kan maunya sekarang. Nah kita misalnya, ya kita kan masih, ya udah aku insya Allah gitu ya, aku insya Allah datang. Terus misalnya kita nggak jadi datang tuh, akhirnya kan nggak satu datang, biasanya nggak datang semua kan. Nah itu dia marah tuh, ngamuk dia. Aku udah beli aku udah beli pakai Gojek, aku udah pakai Grab, gini gimana sih, ngamuk dia. Nah sekarang gini aja logikanya, kalau memang saya ngutang ya itu pasti udah ditagih sama dia, tidak akan menunggu sampai bulan Oktober ya Hel ya. Kan itu kan aku kenal sama dia kan bulan Maret. Acara Bunda Korla itu kan kalau nggak salah itu di bulan apa ya? Bulan April kalau nggak salah. Bulan April atau bulan apa tuh? Ya. Masa iya dia kagak tagih gitu kan? Kalau memang nah, itu semua diungkit. Ya itu tadi pada saat ulang tahun itu aku nggak dateng. Nah, dia marah lah di situ. Ceritanya dia marah. Kayak gitu. Itu sih Iya. Tim ya, yuk iya. Nah jadi dia marah, dia ngamuk, diungkit semua, termasuk kue kojonya, termasuk bajunya, apalagi tuh. Tapi dia lupa kalau dulu pun kita juga apa itu namanya? Acaranya kita makan juga kadang-kadang aku yang bayar gitu kan ya. Dia lupa tuh gitu. Tapi ya sudahlah, kita juga nggak usah juga ingetin ya, namanya makanan ya kan. Kanci posesif itu, iya makanya kan posesif dia itu. Padahal dia sendiri biasanya tuh yang udah pakai aja ini, pakai aja itu. Nah nanti pada saat dia nggak suka sama kita, dia bilang udah dibantu, udah dikasih, udah dipinjemin. Nah kayak gitu tipenya. Ya drum tetak ya, kamu kayak gitu, sadar kau itulah drum tetak, sadar lah kau itu. Oh gitu inilah lah tuo galo kita nih drum tetak. Apalah bawaan kau tuh kaget tuh. Kau tuh kalau mau ngasih orang tuh Hel, tadi kita parkir di mana? di dekat Oh ya di sini. itu Kotek. Ngomongin siapa sih Kak jadi bingung. Kau tuh kalau ngasih orang tuh makanya jangan pamrih. Mendingan kagak usah. Hapus aja nomor WA-nya. Udahlah, udah aku hapus lah. Udah aku blok, boro-boro dihapus, udah aku blok. Gitu ya. Petak 1000 yuk. Iya. Nggak pernah loh, aku nggak pernah minta. Kalaupun aku minta yang waktu itu, sini ya. Kalaupun aku minta yang waktu itu, yang kue kojo itu, aku mau mesen buat dia. Kojo berapa duit sih? Paling mahal juga 300.000 satu loyangnya. Iya kan? Ributin apa? Ligat begal ser jemut tuyuk cantik amat mbak gitu loh, beneran. Itu pun aku mau bayar, tapi pada saat aku mau bayar udah deh Nisa segitu aja, apa sih lo yuk ya udah. Tapi kan kita kan tahu diri ya kan, jadi pada saat yang lain kita yang bayar kayak gitu. Misalnya kita habis jalan-jalan dari Malaysia ataupun apa, kita kasih dia sesuatu oleh-oleh gitu. Ingatnya mah apa yang dia lakukan ke orang doang terus-terusan. Yang orang lakukan ke dia kagak ingat. Kayak ditungguin sama Mbak Ern sama apa? Katanya yang kribo-kribo itu nggak tahu terima kasih banget tuh orang. Perutnya itu padahal habis dikuras tuh waktu itu. Iya, perutnya padahal habis dikuras, ya kan? Ngomel-ngomel. Operasi di sini 75 juta.
Lu emang lu mau dioperasi di mana? Kandang ayam. Cocok emang buat lu. Di sini 75 juta, heboh ya di grup. Heboh di grup. Lah, dalam hati aku, lah, lu emang biasanya dioperasi di mana gitu kan? Heran kan kita kan? Emang operasi kan boro-boro aku mau operasi perut ya. Waktu itu aja gitu kan, operasi kutil aja di rumah sakit Pondok Indah tuh 45 juta, apalagi OP perut 75 juta ya biasa lah gitu. Ngomel-ngomel dia, emang udah biasa operasi di mana? Oh iya. Kasih Pak. Hel, kalau di food hall itu gimana ya? Hah? Di food hall. Apa ya? Apa tuh Beli belanja? buah. Beli buah. Ada nggak ya? Ya ayo, 5. Kan nanti tadi. Aduh, aku udah nggak nyanyi Mbak. Udah malam ini Mbak. Paling sampai ke rumah nanti aku sekitar 1 jaman. Apalagi nih agak-agak macet pastinya ya. Iya. Jadi Mbak Ibu Kribo yang dia sebut Kribo itu pun difitnah lah, dikata-katain apalah. Padahal Ibu Kribo ini ya orangnya itu tulus banget. Orangnya itu memang dia sudah terbiasa kerja di kantor, dimana dia tuh jadi staffnya TNI, pejabat di TNI. Memang dia sudah terbiasa melayani gitu loh. Jadi dia tuh bukan cuman ke saya aja gitu, dia melayaninya gitu ke semua teman-teman, termasuk dia. Malam-malam sampai dia pulang pagi-pagi loh. Ambil apa? Mana keranjang ya? Sampai pagi-pagi loh. Si ibu-ibu Kribo ini nemenin dia, gitu loh. Loh kok yang kayak gitu kok dikata-katain kecintaan. Lah berarti kamu juga membuat Ibu Kribo kecintaan dong sama kamu. Nah, ini kan. Nah, ini ada. Iya, ini. Pilih yang alam coba. Yang apa? Sini tas aku tuh ya, sini. Kribo itu dimanfaatin Ayu katanya. Ini ya? Apa? Iya. Aku tidak tahu juga ya, mau dimanfaatkan, selama itu kita ikhlas tulus silahkan aja ya. Aku juga sama orang-orang yang memanfaatkan aku, memanfaatkan muka aku, memanfaatkan suara aku misalnya, walaupun itu pas-pasan suara akunya, silahkan aja ya. Begitupun Ibu Kribo. Mana sayang? Iya. Oh, mangga itu ya, nggak ada mangga harum manis ya? Kayaknya Aku nggak tahu sih. beli kok Beb. Iya, beli satu aja itu yang merah itu. Iya, kamu terima kasih. Bentar ya, aku benerin kerudungku dulu ya. Gak makan. Oh iya, di paham udah. Aku mangga rambutan jambu air ya. Iya, coba aja. Ada nggak? Coba tanya loh. Itu ada pisang tuh ya. Nah, itu ada apa tuh? Pepaya ya. Ada manggis juga. Apa sih ini? Oh, Congkedire. Ini kenapa sih TikTok? Kok aku dipikir aku jualan makanan kali ya? Apaan? Pepaya. Itu pepayanya di situ. Lucu ya. Bisa jadiin cincin juga. Ini Hel, pepayanya Hel. Nih pepaya banyak nih. Tapi ini udah agak-agak yang busuknya itu ya. Ayo belajarlah jadi tetes hari ini, dirujat nggak balas, tahu-taunya melejit.
Amin, insya Allah. Woi dide lah, itu tuh belum matang baik dia tuh Hel. Nah ya bagus itu. Terus apa lagi? Ini kita main Sosis dong. Sosis. Ini yang ini warnanya apa Pak? Yang ini, yang kecil? Oh, itu warnanya nggak orange sih. Hijau. Oh, tapi hijau. manis, tapi basah. Oh basah ya. Kalau basah. Oke, nggak apa-apa Pak, Yang enak makasih. yang itu. Yang- Katalog. yang ini? Iya. Iya, udah pernah coba kemarin. Makasih Pak. Sosis aja. Yes, sosis. Yang mana? Situ sosisnya. Ini rasanya pengen kasih peniti. Iya, aku tuh cuma bawa ini. Nah. Sosisnya Bima itu, nah, itu cheese-nya. Tapi kok cheese yang itu ya? Yang ini ya. Ada cheese itunya. Yang telurnya itu, yang cheese bae ya. Mana ya? Nanti. Tak kate ya? Ini bawaan bukan? Ini bukan dia. Salah tuh. Bukan. Ambil bae lah itu lah, yang cheese itulah ya. Ambil satu aja. Bukan sampingnya kiri. Ya itu. Ya udah, yuk. Udah lah ya. Yang telur iyo, tapi udah kata yang cheese-nya. Bima itu sukanya yang cheese. Collection Kribo untuk pesona lingkungan. Hah? Maksudnya? Enggak lah, Ibu Kribo itu dia itu kalau dia punya teman itu dia bener-bener totalitas. Jadi tuh dia tuh bukan ke aku aja. Ya memang aku ini apa ya? Memang biasa aku ya kayak gini. Kalau misalnya aku pergi kemana-mana itu aku selalu ditemenin. Ada yang bantuin aku gitu kan. Nah mungkin si Ibu Kribo ini udah paham dengan bahasa tubuh orang gitu loh. Jadi dia secara otomatis gitu loh. Bukan berarti dianya mencintai aku. Ya baguslah kita dicintain sama orang, ya kan? Daripada dibenci. Ibu Kribo punya jabatan, pantaslah karena memang orang baik. Loh ya iyalah, dan dia memang sudah dididik sebagai seorang pengajar, sebagai seorang yang memang di apa ya, bekerja itu situ ya. Bukan dibantukan ya, aku takut nanti salah ngomong ya. Maksudnya menjadi orang yang membantu apapun urusan administratif, urusan kerumah tanggaan, semuanya gitu loh. Di angkatan gitu loh. Jadi kan udah bukan lagi kaleng-kaleng lah bahasanya itu. Bukan di rumah tangga, tapi dalam satu instansi terkuat gitu loh. Ya udah, sini aja. Jadi udah terlatih. Itunya ke sana ya? Sini aja deh, Hel. Mbak, ini bisa. Tapi kalau aku mau itu, terus bayarnya di mana, Mbak? Nanti minta aja makasih deh. Ya, aku minta itu ya. Iya. Penyakit ain gentong. Dah kacau nih kita ngomongin si gentong ini ya. Berapi-api gitu. Enggak lah, nggak berapi-api lah ya, kita biasa bayar. Iya, dia kemarin itu merasa pura-pura. Dia kemarin tuh gara-gara dia menyebarkan gosip-gosip itu, akhirnya ya lumayan, followersnya dia lumayan gitu. Cuman ya udahlah, kali ini udah cukup membahas tentang si drum tepak leher pendek itu ya. Bebek angsa, wak itu, ya kan?
nggak dilaporin. Laporin mau diapain, dilaporin. Orang kayak gitu ngabisin waktu, tenaga, biaya. Ya buntut-buntutnya paling nanti nggak damai aja. Terus dia nanti berkelit, tapi kan saya tidak menyebutkan nama. Bahasa dia banget dah tuh. Saya kan nggak menyebutkan nama. Banci kaleng lu, beneran banci aja nggak kayak lu. Lu beneran wanita jejadian lu. Karma gak bakal salah alamat mami. Iya, nyelanian ngabisin waktu nengkala kan diam kas pansos dia buat nyari followers banget. Selalunya berbalik stang pendek bukan lagi pendek, stang pendek. Kenapa kribo? Gak apa mbak. Apa tuh? Beli 2 50.000. Iya beli 2. Sebelah kanan, maaf. Mana dia? Ngapa cuman 1 Hel? Kita nggak ada itu ya Hel. Nanas madu. Nanas madu tadi nggak ada ya? Sampurna Mile Mentol. Ya, 1. Lihat statusnya aja enek drum tetak ya. Iya ya. Waalaikumsalam. Yes. Habis ngomongin tas aku palsu lah. Apalagi? Woi bu. Nggak pernah ya bu ya punya tas asli ya bu ya. Belum pernah ya. Kalaupun asli dapatnya second atau di. Udah.